Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 3 Januari 2022. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan 23 sampai 25. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan karya Yesus setelah kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes yang aktif melayani, ditangkap dan dipenjara. Dan sejak Yohanes ditangkap, Yesus mengambil alih pelayanan. Yesus mulai tampil, Yesus melanjutkan pewartaan Yohanes. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan banyak penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus melayani orang yang membutuhkan pelayanannya. Semua pelayanan dilakukan dengan tulus. Yesus mulai dikenal oleh banyak orang, dan berita tentang Yesus tersebar ke banyak tempat. Karenanya banyak orang datang pada Yesus. Ia melayani mereka dan memberikan kesembuhan, sukacita, harapan bagi mereka. Saudaraku terkasih, di awal pewartaannya Yesus telah memberikan harapan dan sukacita baru bagi banyak orang. Ia melayani, melakukan semuanya dengan tulus dan penuh sukacita. Dan banyak orang mengalami sukacita dengan pelayanan dan kehadiran Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan dikuatkan. Ada sukacita baru karena kehadiran Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita adalah murid Tuhan yang juga mengalami berkat sukacita dari Yesus. Alangkah sukacita yang kita terima dari Yesus menjadi sukacita kita dalam karya dan pelayanan kita. Kita diharapkan dengan tulus dan murah hati melanjutkan karya Yesus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di komunitas kita, di tempat kerja kita, ataupun di mana kita berada. Diharapkan kita menghidupi cara hidup Yesus dalam karya-karya kita. Saudaraku yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini, kita diharapkan mengantar sesama kita dengan semangat sukacita dalam perjumpaan kita dengan mereka, tentu membawa mereka untuk mengalami perjumpaan dan sukacita bersama Kristus. Untuk itu harus disadari bahwa kita perlu menjauhi kepentingan pribadi, keinginan pribadi dalam pelayanan dan pengabdian kita. Sebab yang kita layani adalah Yesus. Kita perlu belajar membangun sebuah komitmen baru bahwa kita mau melayani dengan tulus dan jujur. Di awal tahun ini saya ingin mengajak kita semua, saudaraku yang terkasih. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, tapi kita adalah murid Yesus. Sebagus apapun pelayanan kita, kalau kita tidak tulus, kalau kita tidak jujur, tidak akan membawa dampak bagi sesama kita. Justru akan menjadi batu sandungan bagi sesama. Saudara yang terkasih, dalam berbagai kesempatan berjumpa dengan umat, baik para aktivis gereja ataupun aktivis politik, saya selalu mengatakan, pada saat kita dipercaya umat, pada saat kita dipercaya masyarakat, hendaklah yang perlu disadari bahwa kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk membantu. Kita sedang dipakai Tuhan untuk menolong sesama kita. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah ketulusan dan kejujuran kita. Dan jangan lupa, kerendahan hati kita. Jangan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Sebab Tuhan memakai kita untuk melayani gereja, melayani sesama, supaya semakin banyak orang yang mengalami berkat sukacita lewat pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih, di awal tahun ini kita sudah diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melayani dengan baik. Kita dipanggil untuk melayani dengan benar, dengan tulus dan penuh sukacita, maka lakukanlah itu semua dengan sukacita.
Kalau Tuhan memberikan dengan sukacita, maka saatnya kita untuk melakukan itu semua dengan sukacita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam